Saudara, kasus kematian anggota Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi oleh dua atasannya di Gili Trawangan, Lombok Barat masih menjadi tanda tanya. Belum diketahui pasti apa tujuan mereka di Gili Trawangan dan menyewa villa yang cukup mahal. Korban dikabarkan tewas tenggelam di kolam villa pada 16 April malam. Kalau polisi bisa membunuh polisi, siapa yang melindungi kita? Malam itu 16 April 2025, sebuah villa di Gili Trawangan, tempat yang dikenal dengan Laut Biru, dan pesta tak berujung mendadak jadi saksi bisu kematian seorang anggota polisi aktif. Namanya Brigadir Nur Hadi, bertugas di Propam Polda NTB. Dikenal disiplin, tapi malam itu dia jadi mayat, tenggelam di kolam renang. Seorang penegak hukum tewas di tengah pesta, ditelantarkan, dibiarkan tenggelam, bukan oleh musuh negara, tapi diduga oleh sesama aparat. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Mari kita telusuri bersama. Satu demi satu, kita bongkar tabirnya, karena keadilan tak boleh ikut tenggelam. Jurnal Kato berbagi inspirasi. Malam itu Nur Hadi datang bersama dua atasannya, Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Mereka tidak sendiri, ada dua LC, salah satunya bernama Misri Puspita Sari. Pesta terjadi di Villa Tekek, kawasan elit di Gili Trawangan. Sumber dari Detik Bali menyebut pesta berlangsung hingga malam. Mereka diduga mengonsumsi alkohol. Sekitar pukul 21 WITA, Nur Hadi ditemukan di kolam renang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kompol Y membawa Nur Hadi ke klinik terdekat. 4 menit berselang, dia dinyatakan meninggal. Namun, ada yang janggal. Tim forensik RS Bayangkara Mataram menemukan kejanggalan. Luka robek di kepala bagian kanan, lebam di punggung, robek di tungkai, dan satu hal yang tak bisa dibantah, tulang hyoid patah. Menurut Kompas TV, tulang ini biasanya patah karena cekikan kuat, bukan karena tenggelam. Lebih jauh, ditemukan air di paru-paru, otak, dan ginjal. Artinya, Nur Hadi masih bernafas saat tubuhnya dimasuki ke air. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. 2 diantaranya adalah perwira Polda NTB atasan Brigadir Nur Hadi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Sementara 1 tersangka lainnya adalah perempuan bernama Misri. Beberapa minggu setelahnya, 3 orang ditetapkan tersangka. Kompol Y, Ibda H, dan Misri. Pasal yang disangkakan 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP. Tapi publik bertanya, kalau luka sedalam itu kelalaian? IPW melalui Sugeng Teguh Santoso menyebut kemungkinan pasal 340 tentang pembunuhan berencana harus dipertimbangkan. Ada dugaan Nur Hadi sedang menyelidiki pelanggaran atasannya. Konflik internal mungkin jadi penyebabnya. Belakangan muncul pula nama seorang wanita lain, Melani. Sosok ini diduga memiliki hubungan pribadi dengan Kompol Y. Dalam laporan investigasi, disebutkan bahwa konflik antara Nur Hadi dan Kompol Y memanas karena isu kedekatan keduanya dengan Melani. Dugaan ini muncul dari keterangan pihak internal Polres Lombok Tengah.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari penyidik, nama Melanie menjadi penting karena disebut-sebut sebagai pemicu konflik personal yang berujung pada tragedi. Apakah ini sekedar persoalan asmara atau penutup bagi sebuah cerita yang besar? Bareskrim Mabes Polri turun langsung ke Lombok. Kompol Y dan Ibda H ditahan sejak 7 Juli 2025. Kapolri Listio Sigit menyatakan bahwa proses pemecatan akan dilakukan jika terbukti bersalah. Komisi 3 DPR, IPW, dan publik mendesak keterbukaan. Kuasa hukum Misri meminta perlindungan ke LPSK. Jika benar ini hanya saksi, Misri bisa jadi kunci yang mengungkapkan semuanya. Nur Hadi bukan anggota biasa. Dia bagian dari Propam Divisi Penegakan Disiplin. Tapi ia tewas di tangan orang-orang yang seharusnya menjaga hukum. Fakta forensik menunjukkan penganiayaan, tapi motif masih gelap. Jika tidak diusut tuntas, ini akan menjadi presiden buruk dalam institusi kepolisian. Jika polisi bisa membunuh polisi, siapa yang lindungi rakyat biasa? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan berhenti bertanya, karena keadilan butuh suara. Ikuti selalu konten menarik dari kita, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jurnal Kato, berbagi inspirasi.